Malam itu, desa Karangjati diselimuti kabut pekat. Udara dingin merayap, menusuk hingga ke tulang. Di setiap sudut desa, orang-orang bersembunyi di balik pintu yang tertutup rapat. Tak ada suara riuh anak-anak bermain, tak ada suara lelaki berkumpul di warung kopi. Semua diliputi ketakutan. Seorang ibu menangis terseduh di dalam rumahnya, memeluk pakaian anak gadisnya yang tak pernah kembali. "Sari, anakku, di mana kau?" Suaranya lirih, dipenuhi kepasrahan. Di ujung desa, seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerut menggigil di depan gubuknya. Ia menatap lekat ke arah hutan di kejauhan, tempat sebuah padepokan berdiri angkuh di balik pepohonan. Setiap malam bulan purnama, selalu ada gadis yang hilang, gumamnya dengan suara serak. Ia tahu siapa pelakunya, semua orang tahu. Namun, tak ada yang berani melawan. Ki Jagaraga bukan manusia biasa. Dukun sakti itu konon memiliki ilmu hitam yang membuatnya kebal dari senjata dan mampu menguasai pikiran para wanita dengan tatapan matanya. Malam sebelumnya, Sari, gadis tercantik di desa, menghilang tanpa jejak. Orang-orang terakhir melihatnya berjalan ke arah hutan, seperti orang linglung, matanya kosong, bibirnya menggumamkan sesuatu yang tak jelas. Ayahnya, seorang buruh tani bernama Pak Raji, mencoba mengejarnya, tetapi begitu ia mencapai batas desa, kakinya terasa berat, seolah ada kekuatan gaib yang menahannya. Sejak saat itu, Sari tak pernah kembali. Kisah mengerikan itu bukan yang pertama. Tahun lalu, belasan gadis juga menghilang. Beberapa ditemukan dalam keadaan mengenaskan, pakaian mereka compang camping, tubuh mereka lemah tak berdaya, mata mereka kosong tanpa cahaya kehidupan. Sebagian lainnya tak pernah ditemukan, seolah ditelan bumi. Orang-orang desa ingin melawan, tetapi ketakutan melumpuhkan mereka. Setiap kali ada yang mencoba mendekati padepokan Ki Jagaraga, mereka jatuh sakit mendadak, seakan ada kutukan yang menimpa mereka. Di sudut desa, seorang pemuda berlari tergesa-gesa menuju sebuah rumah sederhana. Napasnya tersengal, wajahnya penuh kecemasan. Ia mengetuk pintu dengan keras. "Bang Sarmin, Bang Sarmin, ini soal Sari." Pintu terbuka, menampilkan seorang pria bertubuh tegap dengan tatapan tajam. Bang Sarmin, yang baru saja pulang dari perantauan, mendengar kabar buruk itu dengan rahang mengeras. Wajahnya memucat. Sari hilang. Suaranya bergetar, tetapi sorot matanya berubah menjadi bara api kemarahan. Ia mengepalkan tangan, mengingat keponakan satu-satunya yang ia sayangi sejak kecil. "Kalau ini ulah Ki Jagaraga, aku bersumpah akan menebas lehernya." Namun, ia sadar, bertindak gegabah hanya akan membawanya pada kematian. Ia butuh bantuan, butuh seseorang yang bisa menghadapi kekuatan sang dukun tanpa rasa takut. Malam semakin larut, Bang Sarmin duduk termenung di depan rumahnya, pikirannya melayang jauh. Ia mengingat satu nama, satu-satunya orang yang mungkin bisa menolongnya. Seorang pendekar yang pernah menumpas kejahatan di berbagai tempat, yang dikenal dengan keberanian dan ketajaman akalnya. Tak ada waktu lagi. Dengan hati membara, ia mengambil kudanya dan bergegas menuju Batavia. Ia harus menemukan si Pitung. Di kejauhan, di dalam padepokan Ki Jagaraga, suara jeritan seorang gadis menggema di tengah malam. Suara yang mengiris hati, memohon pertolongan yang tak kunjung datang. Tanda pagar *** bab 2, tangisan seorang paman ***. Fajar baru saja menyingsing ketika Bang Sarmin tiba di Batavia. Kudanya berderap cepat melintasi jalanan berdebu, hatinya gelisah. Ia tak peduli pada rasa lelah yang menggigit tubuhnya. Yang ada di pikirannya hanya satu, menemukan si Pitung sebelum terlambat. Ia tahu, jika Sari sudah jatuh ke tangan Ki Jagaraga, maka nasibnya akan berakhir tragis seperti gadis-gadis sebelumnya. Bang Sarmin akhirnya tiba di rumah seorang sahabatnya, tempat si Pitung sering singgah. Dengan napas tersengal, ia mengetuk pintu dengan keras. "Pitung, Pitung, keluarlah, ini urusan nyawa." Pintu kayu itu terbuka perlahan, menampilkan sosok yang tak asing. Si Pitung berdiri di ambang pintu, wajahnya tenang namun penuh kewaspadaan. "Bang Sarmin, ada apa ini?" Tanpa menunggu waktu, Bang Sarmin langsung berlutut, mencengkeram tangan si Pitung dengan erat. Matanya merah, berkaca-kaca. "Tolong aku, Pitung, keponakanku, Sari, diculik Ki Jagaraga." Suaranya bergetar, penuh kepedihan. "Dia satu-satunya keluarga yang kumiliki. Aku tak bisa kehilangan dia, aku mohon, Pitung, hanya kau yang bisa menolongnya."
Si Pitung terdiam sejenak, matanya menatap dalam ke arah Bang Sarmin. Ia tahu betul siapa Ki Jagaraga. Dukun itu bukan sekadar penipu biasa. Ia memiliki ilmu hitam yang keji, tak ragu menggunakan kesaktian untuk melukai siapapun yang menentangnya. Tapi Pitung bukan orang yang mudah gentar. Rahangnya mengeras, dan tatapan matanya berkilat marah. Bang Sarmin, aku janji. Aku akan menyelamatkan Sari dan menumpas si bedebah itu. Mereka bergegas bersiap. Si Pitung mengambil golok pusaka miliknya, senjata yang telah menumpas banyak kezaliman. Kita harus segera ke desa Karangjati, katanya tegas. Setiap detik berharga. Jika Sari masih hidup, kita harus menemukannya sebelum Ki Jagaraga menghabisinya. Bang Sarmin mengangguk cepat, air matanya masih menggantung di sudut mata. Sepanjang perjalanan menuju desa, Bang Sarmin bercerita tentang teror yang melanda Karangjati. Bagaimana setiap wanita cantik yang mendekati usia dewasa selalu menjadi incaran Ki Jagaraga. Bagaimana orang-orang desa hanya bisa pasrah, karena siapapun yang melawan akan dihantui penyakit aneh atau kematian misterius. Mereka takut, Pitung, tapi aku tak bisa diam saja. Aku lebih baik mati daripada membiarkan Sari menjadi korban selanjutnya. Si Pitung mengepalkan tangannya, amarah mulai membara di dadanya. Ia pernah melawan para preman, para lintah darat, bahkan serdadu Belanda. Tapi kali ini, ia berhadapan dengan seorang dukun cabul yang telah mencabik-cabik kehormatan banyak wanita. Baginya, ini bukan sekadar pertempuran biasa. Ini adalah perang melawan kejahatan yang paling hina. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka akhirnya tiba di perbatasan desa Karangjati. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Si Pitung turun dari kudanya, menatap tajam ke arah hutan lebat di kejauhan. Di sanalah, di balik gelapnya dedaunan, sarang iblis bernama Ki Jagaraga menunggu. Bang Sarmin, katanya pelan, namun penuh ketegasan. Bersiaplah, malam ini, kita mulai perhitungan. Malam mulai merayap saat si Pitung dan Bang Sarmin memasuki desa Karangjati. Suasana desa itu lebih sunyi dari yang dibayangkan. Tak ada suara binatang malam, tak ada cahaya dari rumah-rumah warga, seolah seluruh desa sedang bersembunyi dari sesuatu yang mengerikan. Bang Sarmin menggigit bibirnya, hatinya semakin berat. Mereka ketakutan, Pitung. Sejak Ki Jagaraga mulai mengambil gadis-gadis desa, tak ada yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Si Pitung mengamati sekeliling. Langkahnya tegap, matanya tajam menelusuri kegelapan. Ia harus menemukan petunjuk tentang keberadaan Sari sebelum semuanya terlambat. Tanpa menunggu lama, ia mengetuk salah satu rumah di ujung desa. Seorang lelaki tua membuka pintu dengan ragu-ragu, wajahnya penuh kecemasan. Kami tak ingin ada masalah, Pitung, suaranya bergetar. Jika kalian melawan Ki Jagaraga, kalian hanya akan membawa bencana bagi desa ini. Bang Sarmin maju, suaranya penuh emosi. Bencana apa lagi yang lebih buruk dari gadis-gadis kita yang diculik dan dinodai? Apa kau mau membiarkan anak-anak perempuan kita terus menjadi korban? Lelaki tua itu menunduk, tak sanggup menjawab. Akhirnya, dengan suara lirih, ia berbisik, beberapa orang pernah melihat Sari berjalan ke arah hutan, ke padepokan Ki Jagaraga. Tapi, tak ada yang berani mendekat. Si Pitung mengangguk, menghafal arah yang disebutkan. Ia tahu, Ki Jagaraga pasti memiliki perlindungan gaib di sekitar tempatnya. Namun, bukan berarti tempat itu tak bisa ditembus. Aku butuh seseorang yang bisa membawaku ke batas hutan, katanya. Tak ada yang menjawab, semua orang menunduk ketakutan. Tapi tiba-tiba, seorang pemuda kurus melangkah maju. Aku akan membantumu, Bang Pitung, katanya mantap. Namaku Dharma, kakakku dulu juga diculik Ki Jagaraga. Aku tak mau ada lagi korban selanjutnya. Mereka bertiga berjalan menuju batas desa, mengikuti jejak samar yang ditinggalkan Sari. Sepanjang perjalanan, Dharma bercerita bagaimana beberapa gadis yang berhasil kembali dari padepokan itu selalu dalam keadaan linglung, seperti kehilangan jiwanya. Ada yang bilang Ki Jagaraga menggunakan ajian pengasih, membuat mereka tunduk pada keinginannya. Dharma berbisik, takut kalau suara mereka terdengar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ketika mereka hampir sampai di tepi hutan, angin tiba-tiba berembus kencang. Suara bisikan halus terdengar di antara dedaunan, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Bang Sarmin merinding, tangannya otomatis menggenggam goloknya lebih erat. Ini tempatnya, kata Dharma dengan suara tertahan. Setelah melewati batas ini, banyak orang yang tak pernah kembali.
Si Pitung menatap ke dalam hutan. Pepohonannya gelap, seolah menelan cahaya bulan. Di kejauhan, samar-samar terlihat bangunan kayu tua yang berdiri angkuh di tengah kabut. Di sanalah Ki Jagaraga berada, Dharma menunjuk dengan jari gemetar. Si Pitung menarik napas dalam, lalu berbisik pelan, penuh keyakinan, malam ini, teror ini akan berakhir. Si Pitung berdiri di tepi hutan, matanya tajam menembus pekatnya kegelapan. Padepokan Ki Jagaraga masih terlalu jauh untuk diserang langsung. Ia tahu betul, dukun cabul itu pasti telah memasang pagar gaib untuk melindungi tempatnya dari para penyusup. Ia menghela napas dalam, menyusun strategi. Kita tak bisa masuk begitu saja, katanya kepada Bang Sarmin dan Dharma. Ada kekuatan hitam yang menjaga tempat ini. Aku harus mencari cara menembusnya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membawa aroma wangi menyengat yang membuat kepala mereka pening. Bang Sarmin memegang dahinya, tubuhnya limbung. Pitung, kepalaku berat, seolah ada sesuatu yang menekan. Dharma juga mulai gemetar, kakinya lemas seperti kehilangan tenaga. Si Pitung segera menyadari apa yang terjadi, mereka telah memasuki batas ajian pagar gaib milik Ki Jagaraga. Ini ilmu hitamnya, gumamnya geram. Dari kejauhan, terdengar suara tawa halus, seperti suara wanita merintih di tengah malam. Samar-samar, muncul bayangan sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih yang melayang-layang di antara pepohonan. Dharma berteriak ketakutan, "Setan, itu setan penjaga padepokan." Bang Sarmin mencoba menarik goloknya, tapi tangannya gemetar, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Namun si Pitung tetap tenang. Ia menutup matanya sejenak, lalu membaca doa-doa yang diajarkan oleh gurunya dulu. Perlahan, suara tawa menghilang, angin berhenti berhembus, dan Dharma bisa kembali berdiri tegak. Pagar gaib ini hanya bisa ditembus dengan ilmu yang lebih kuat, ujar Pitung. Aku harus mencari orang yang bisa membantuku melemahkan kekuatan Ki Jagaraga. Mereka kembali ke desa, mencari seorang kiai tua yang dikenal memiliki ilmu putih yang sakti, Ki Lebai. Ketika mereka tiba di rumahnya, Ki Lebai sudah menunggu seolah telah mengetahui kedatangan mereka. Aku sudah mendengar semuanya, katanya dengan suara berat. Ki Jagaraga menggunakan ajian pagar gaib dari tumbal nyawa para gadis yang telah menjadi korbannya. Untuk menghancurkan ajian itu, kita harus menghancurkan jimat utamanya. Ki Lebai mengambil sebuah kendi berisi air suci yang telah dirapal doa-doa. Percikan ini di perbatasan hutan. Jika pagar gaib melemah, kalian bisa masuk tanpa dihantui kekuatan hitamnya. Si Pitung menerima kendi itu dengan hormat, lalu bersiap kembali ke batas hutan. Malam semakin larut ketika mereka tiba kembali di sana. Si Pitung membuka kendi dan memercikkan air suci ke tanah. Seketika, terdengar suara raungan mengerikan, seperti jeritan makhluk tak kasat mata yang kesakitan. Kabut yang menyelimuti hutan mulai menipis, dan udara yang tadinya berat perlahan menjadi lebih ringan. Pagar gaib Ki Jagaraga mulai melemah. Si Pitung menatap Bang Sarmin dan Dharma. Sekarang, kita bisa masuk, katanya dingin. Bersiaplah, ini baru permulaan. Si Pitung melangkah mantap ke dalam hutan yang kini mulai kehilangan kabut mistisnya. Bang Sarmin dan Dharma mengikuti di belakangnya, meski jantung mereka berdebar kencang. Suasana tetap mencekam, dedaunan berguguran tanpa sebab, ranting-ranting seolah bergerak sendiri dihembus angin malam, dan suara bisikan samar masih terdengar di kejauhan. Namun, mereka tak lagi terhenti oleh rasa takut. Dengan pagar gaib yang melemah, mereka kini bisa mencapai padepokan Ki Jagaraga. Semakin dalam mereka masuk, udara terasa semakin berat. Aroma dupa bercampur dengan anyir darah menguar dari arah bangunan kayu tua di tengah hutan. Dari celah-celah dinding, terlihat cahaya api berpendar, menampakkan siluet beberapa sosok berjubah hitam yang bergerak dalam lingkaran. Itu para pengikutnya, bisik Dharma ketakutan. Mereka sering keluar malam untuk mencari tumbal baru. Si Pitung mengamati keadaan. Ia melihat sebuah gubuk kecil di sisi padepokan, tampak dijaga oleh dua orang bertubuh kekar. Di sanalah para gadis dikurung sebelum dijadikan korban, gumamnya, rahangnya mengeras. Sari mungkin ada di sana. Bang Sarmin mengepalkan tangannya, matanya berkaca-kaca. Kita harus segera bertindak. Namun, si Pitung mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tetap tenang. Kita tak bisa gegabah, kata Pitung. Ki Jagaraga pasti telah menyiapkan perangkap. Kita harus mencari cara agar bisa masuk tanpa menarik perhatian. Ia lalu mengamati keadaan sekitar, mencari celah. Tidak jauh dari sana,
terlihat seorang murid Ki Jagaraga berjalan sendirian, membawa kendi berisi ramuan. Dengan sigap, si pitung melompat ke belakangnya, menutup mulutnya, dan menghantam tengkuknya hingga ia tak sadarkan diri. Mereka menyeret tubuh pria itu ke semak-semak. Dengan cepat, si pitung melepas jubah hitamnya dan mengenakannya. "Aku akan menyusup ke dalam," bisiknya. "Kalian tetap di sini dan tunggu isyaratku." Bang Sarmin tampak khawatir, tapi ia tahu tak ada pilihan lain. "Hati-hati, Pitung," katanya lirih. Dengan langkah tenang, si Pitung berjalan menuju padepokan, meniru cara jalan murid Ki Jagaraga yang baru saja ia lumpuhkan. Ia melewati para pengikut yang tengah melakukan ritual, memastikan wajahnya tetap tersembunyi dalam bayangan jubah. Saat mendekati gubuk kecil, ia melihat lebih jelas, beberapa gadis kurus dan lemah terkurung di dalamnya, mata mereka kosong seperti kehilangan jiwa. Di antara mereka, seorang gadis berambut panjang terduduk lemas di sudut ruangan. "Sari," gumam Pitung dalam hati. Si Pitung menahan amarahnya, sekujur tubuhnya panas membara, ingin segera menghajar setiap orang di tempat itu. Tapi ia tahu, ini belum saatnya. Ia harus menemukan cara membuka pintu tanpa menimbulkan kecurigaan. Di kejauhan, suara tawa menggelegar terdengar dari dalam padepokan. "Ki Jagaraga," bisik Pitung, matanya menyipit tajam. "Sebentar lagi, ajalmu akan tiba." Si Pitung berdiri di depan gubuk, berusaha mengendalikan amarahnya saat melihat kondisi para gadis di dalamnya. Mereka tampak tak bernyawa, mata kosong, tubuh lemah, dan wajah pucat tanpa ekspresi. Jiwa mereka seolah telah dicabut, hanya menyisakan tubuh yang tak lagi memiliki kehendak. Sari terduduk di sudut ruangan, rambut panjangnya kusut, pipinya basah oleh air mata yang telah lama kering. "Sari," gumam si Pitung, hatinya mencengkeram perih. Ia melirik dua penjaga di depan pintu. Mereka berdiri tegap dengan golok terhunus, mata mereka tajam, seolah siap membunuh siapapun yang mendekat. Si Pitung harus berhati-hati. Dengan jubah hitam yang ia kenakan, ia melangkah mendekati mereka, berusaha meniru cara jalan para pengikut Ki Jagaraga. Salah satu penjaga menatapnya curiga. "Kau dari kelompok mana?" tanyanya kasar. Si Pitung tak menjawab, ia hanya mengangguk pelan dan mengangkat kendi berisi ramuan yang ia rebut dari murid Ki Jagaraga sebelumnya. "Guru meminta aku membawa ini untuk mereka," katanya dengan suara dalam, mencoba meniru cara bicara murid padepokan. Penjaga itu melirik kendi, lalu mengangguk malas. "Masuk dan cepat keluar, guru tak suka ada orang luar terlalu lama di sini," katanya. Dengan hati-hati, si Pitung masuk ke dalam gubuk. Aroma busuk menyengat hidungnya. Di sudut ruangan, beberapa gadis yang masih sadar hanya bisa menatapnya dengan mata nanar, ketakutan dan putus asa. Ia melangkah ke arah Sari dan berlutut di depannya. "Sari, ini aku, Pitung," bisiknya lembut. Namun, gadis itu tak bereaksi. Ia tetap menatap kosong, seakan tak mengenali suara itu. Si Pitung menggeram dalam hati. Ki Jagaraga telah merusak jiwanya, pikirnya. Tapi ia tak akan menyerah. Ia mengguncang perlahan bahu Sari, mencoba membangunkannya dari hipnosis kelam yang mengurungnya. "Sari, kau harus sadar, aku di sini untuk menyelamatkanmu," katanya lebih keras. Sejenak, mata Sari berkedip pelan, seolah ada secercah kehidupan yang kembali. Tapi belum sempat ia bereaksi lebih jauh, terdengar suara langkah kaki dari luar. "Pitung, waktunya habis," pikirnya cepat. Ia harus bertindak sekarang. Dengan cepat, ia mengeluarkan sebungkus kecil serbuk putih dari balik jubahnya, pemberian Ki Lebai yang dapat menyadarkan orang dari pengaruh ilmu hitam. Ia meniupkan serbuk itu ke wajah Sari. Gadis itu tersentak, tubuhnya menegang. Mata yang tadi kosong mulai memancarkan ketakutan. Bibirnya gemetar, dan suara lemah meluncur darinya. Bang Sarmin." Sebelum si Pitung bisa menjawab, suara keras terdengar dari luar. "Hei, kenapa kau lama sekali?" salah satu penjaga berteriak. Si Pitung bersiap, rahangnya mengeras. Tak ada waktu lagi, pikirnya. Ia meraih lengan Sari, mencoba membantunya berdiri. "Sari, bertahanlah. Aku akan mengeluarkanmu dari sini, apapun yang terjadi." Namun, baru saja ia bersiap melangkah, pintu gubuk tiba-tiba terbuka lebar. Dua penjaga masuk dengan wajah marah, golok mereka terangkat tinggi. Si Pitung hanya bisa mengangkat kepalanya, menatap tajam ke arah mereka. Tak ada jalan lain, perkelahian tak bisa dihindari. Si Pitung berdiri tegak,
menghadapi dua penjaga yang kini menghunus golok mereka dengan tatapan penuh kebencian. Sari, yang masih lemah, berusaha berdiri di belakangnya, namun tubuhnya gemetar hebat. "Kau bukan salah satu dari kami," teriak salah satu penjaga, menyadari penyamaran si Pitung. Tanpa banyak bicara, si Pitung melepaskan jubah hitamnya, memperlihatkan pakaian khasnya yang telah dikenal oleh banyak orang. "Aku datang untuk mengakhiri kejahatan di tempat ini," ucapnya dengan suara tegas. Pertarungan pun tak terelakkan. Dengan kecepatan dan ketangkasan yang luar biasa, si Pitung menghindari setiap tebasan golok yang diarahkan kepadanya. Satu persatu, ia melumpuhkan para penjaga dengan pukulan telak yang membuat mereka tak berdaya. Namun, suara perkelahian itu menarik perhatian para pengikut Ki Jagaraga lainnya. Dari kejauhan, terdengar langkah kaki mendekat dengan cepat. Menyadari bahaya yang semakin mendekat, si Pitung segera berbalik ke arah Sari. "Kita harus pergi sekarang," katanya sambil meraih tangan Sari. Namun, sebelum mereka sempat melangkah keluar, pintu gubuk terbuka lebar, menampakkan sosok Ki Jagaraga dengan tatapan tajam dan senyum sinis di wajahnya. "Berani sekali kau menyusup ke tempatku, Pitung," ucapnya dengan nada mengejek. Si Pitung menatap langsung ke mata Ki Jagaraga, tanpa rasa takut. "Kejahatanmu sudah terlalu lama merajalela. Hari ini, semuanya akan berakhir." Ki Jagaraga tertawa terbahak-bahak. "Kau pikir bisa mengalahkanku? Dengan ilmu hitam yang kumiliki, kau tak ada apa-apanya." Dengan cepat, Ki Jagaraga mengeluarkan sebilah keris yang berkilauan di bawah cahaya redup. Pertarungan antara si Pitung dan Ki Jagaraga pun dimulai. Setiap serangan yang dilancarkan Ki Jagaraga dipenuhi dengan kekuatan supranatural, namun si Pitung dengan sigap menghindar dan membalas dengan serangan yang tak kalah hebat. Di tengah pertarungan, Ki Jagaraga mencoba menggunakan ilmu hipnosisnya untuk melemahkan mental si Pitung, namun si Pitung segera menyadari dan melantunkan doa-doa untuk melindungi dirinya. Sementara itu, Sari yang mulai mendapatkan kembali kesadarannya, melihat sebuah jimat yang tergantung di leher Ki Jagaraga. Ia teringat cerita bahwa kekuatan Ki Jagaraga bersumber dari jimat tersebut. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Sari meraih sebuah tongkat kayu di dekatnya dan, dengan sekuat tenaga, memukul jimat tersebut hingga terlepas dan jatuh ke tanah. Ki Jagaraga terkejut dan berteriak marah. "Tidak, apa yang kau lakukan?" Dalam kepanikan, ia mencoba mengambil kembali jimatnya, namun si Pitung melihat kesempatan ini. Dengan satu gerakan cepat, ia menghantam Ki Jagaraga tepat di dada, membuatnya terjatuh dan tak berdaya. Tanpa jimatnya, kekuatan Ki Jagaraga melemah drastis. Dengan napas terengah-engah, si Pitung berdiri di atas tubuh Ki Jagaraga yang kini tak berdaya. Ia menoleh ke arah Sari yang tersenyum lemah namun penuh kemenangan. "Kau telah menyelamatkan kita semua," ucap si Pitung dengan penuh rasa syukur. Namun, mereka tahu bahwa perjuangan belum usai. Masih ada para pengikut Ki Jagaraga yang harus dihadapi, dan para gadis lain yang perlu diselamatkan. Dengan tekad yang semakin kuat, si Pitung dan Sari bersiap menghadapi tantangan berikutnya. Setelah berhasil melumpuhkan Ki Jagaraga, si Pitung dan Sari menyadari bahwa mereka belum sepenuhnya aman. Suara langkah kaki dan teriakan para pengikut Ki Jagaraga semakin mendekat, menandakan bahaya yang masih mengintai. Dengan cepat, si Pitung memutuskan untuk membawa Sari keluar dari gubuk tersebut. Namun, saat mereka melangkah keluar, mereka dihadang oleh sekelompok pengikut Ki Jagaraga yang bersenjata tajam. "Kalian tidak akan bisa lolos," teriak salah satu dari mereka dengan wajah penuh amarah. Si Pitung menatap tajam ke arah mereka, sementara Sari berdiri di belakangnya dengan tubuh yang masih lemah. "Aku tidak ingin ada pertumpahan darah lagi," kata si Pitung dengan suara tegas. "Tinggalkan jalan ini, dan biarkan kami pergi." Namun, para pengikut Ki Jagaraga tidak menggubris peringatan tersebut. Mereka maju dengan senjata terangkat, siap menyerang. Si Pitung menyadari bahwa pertempuran tidak bisa dihindari. Dengan sigap, ia menghadapi serangan-serangan yang datang, menggunakan keahlian bela dirinya untuk melumpuhkan lawan-lawannya tanpa membunuh. Sari, meskipun masih lemah, mencoba membantu dengan mengambil tongkat kayu untuk melindungi dirinya. Di tengah pertempuran, salah satu pengikut berhasil menangkap Sari dan menodongkan pisau ke lehernya. "Berhenti, atau dia mati," ancamnya. Si Pitung terhenti, napasnya memburu. Ia menatap Sari yang ketakutan, lalu kembali menatap pria yang menahannya. "Lepaskan dia, dan aku akan menyerahkan diri," kata si Pitung dengan suara tenang. Pria itu tersenyum licik.
Bagus, lemparkan senjatamu dan berlutut, perintahnya. Si Pitung mengikuti perintah tersebut, melemparkan senjatanya dan berlutut di tanah. Namun, saat pria itu lengah, si Pitung dengan cepat melemparkan segenggam pasir ke matanya, membuatnya terpekik kesakitan dan melepaskan Sari. Dengan gerakan cepat, si Pitung melumpuhkannya dan menarik Sari menjauh. Mereka berlari menuju tepi hutan, namun para pengikut Ki Jagaraga terus mengejar. Di tengah pelarian, mereka bertemu dengan Bang Sarmin dan Dharma yang datang untuk membantu. "Cepat, ikut kami tahu jalan keluar," kata Bang Sarmin. Dengan bantuan mereka, si Pitung dan Sari berhasil mencapai tempat aman di luar hutan. Setelah memastikan mereka aman, si Pitung menoleh ke arah hutan yang kini tampak gelap dan sunyi. "Kejahatan Ki Jagaraga telah berakhir, tapi kita harus tetap waspada. Masih banyak kejahatan lain yang harus kita hadapi," katanya dengan tekad. Sari menatapnya dengan mata penuh rasa terima kasih. "Terima kasih telah menyelamatkanku," ucapnya pelan. Si Pitung tersenyum. "Kita semua berhak atas kebebasan dan keadilan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya." Dengan semangat baru, mereka berempat meninggalkan hutan tersebut, siap menghadapi tantangan dan perjuangan yang masih menanti di depan. Setelah berhasil melarikan diri dari hutan, si Pitung, Sari, Bang Sarmin, dan Dharma akhirnya tiba di desa Karangjati menjelang fajar. Namun, suasana desa tampak berbeda. Warga yang biasanya ramah kini menatap mereka dengan pandangan curiga dan takut. Beberapa bahkan menutup pintu rumah mereka rapat-rapat saat melihat kedatangan mereka. "Ada apa dengan mereka?" tanya Sari dengan suara lemah, masih terpengaruh oleh trauma yang dialaminya. Bang Sarmin menggelengkan kepala, tak mengerti. Si Pitung menatap sekeliling, mencoba memahami situasi. Tiba-tiba, seorang lelaki tua, Pak Darman, muncul dari balik pintu rumahnya dan berjalan mendekati mereka dengan wajah cemas. "Pitung, Sarmin, kalian harus pergi dari sini," bisik Pak Darman dengan suara gemetar. "Setelah kalian pergi ke hutan, para pengikut Ki Jagaraga datang ke desa. Mereka marah karena guru mereka diserang. Mereka mengancam akan membalas dendam kepada siapapun yang membantu kalian." Dharma mengepalkan tangannya, wajahnya memerah karena marah. "Jadi mereka menyalahkan kita, padahal kita berusaha menyelamatkan desa ini dari kejahatan Ki Jagaraga." Pak Darman menunduk, air mata mengalir di pipinya. "Mereka takut, Nak. Mereka takut akan pembalasan. Beberapa rumah sudah dibakar sebagai peringatan." Si Pitung menghela napas panjang, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Ia menatap Sari yang tampak semakin lemah. "Kita tak bisa tinggal di sini. Kita harus mencari tempat aman untuk Sari dan merencanakan langkah selanjutnya." Bang Sarmin mengangguk setuju. "Ada sebuah gua di bukit sebelah timur desa. Tempat itu tersembunyi dan aman. Kita bisa bersembunyi di sana sementara waktu." Dengan keputusan itu, mereka segera bergerak menuju bukit, meninggalkan desa yang kini diliputi ketakutan dan ketidakpastian. Saat mereka mendaki bukit, si Pitung tak bisa menghilangkan rasa bersalahnya. Meskipun mereka berhasil mengalahkan Ki Jagaraga, ancaman belum sepenuhnya hilang. Para pengikutnya masih berkeliaran, menebar teror di desa. Ia bertekad untuk mengakhiri semua ini, demi keselamatan Sari dan penduduk desa lainnya. Setibanya di gua, mereka menyiapkan tempat untuk beristirahat. Sari berbaring di atas alas sederhana, yang dibuat dari dedaunan, sementara Bang Sarmin dan Dharma berjaga di pintu masuk gua. Si Pitung duduk di dekat api kecil yang mereka nyalakan, merenung dan merencanakan langkah berikutnya. Ia tahu, pertempuran belum usai. Dan kali ini, ia harus memastikan bahwa kejahatan benar-benar lenyap dari tanah mereka. Di dalam gua yang gelap dan sunyi, si Pitung duduk merenung, memikirkan langkah selanjutnya untuk mengakhiri teror yang masih mengancam desa. Sari terbaring lemah di sudut gua, sementara Bang Sarmin dan Dharma berjaga di pintu masuk. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Mereka segera bersiaga, namun yang muncul adalah Pak Darman, lelaki tua dari desa. "Maafkan saya, Pitung," ucap Pak Darman dengan napas tersengal. "Para pengikut Ki Jagaraga telah menangkap beberapa warga desa sebagai sandera. Mereka menuntut agar kau menyerahkan diri." Si Pitung mengepalkan tangannya, matanya menatap tajam ke arah Pak Darman. "Di mana mereka sekarang?" tanyanya tegas. "Mereka berkumpul di balai desa, menunggu kedatanganmu," jawab Pak Darman dengan suara gemetar. Tanpa ragu, si Pitung bangkit berdiri. "Aku akan pergi ke sana.
Ini harus diakhiri sekarang juga. Bang Sarmin dan Dharma segera mendekat. Kami ikut denganmu, Pitung, kata Bang Sarmin dengan penuh semangat. Tidak, jawab si Pitung sambil menggelengkan kepala. Kalian tetap di sini dan lindungi Sari. Ini adalah tanggung jawabku. Dengan langkah mantap, si Pitung meninggalkan gua dan menuju balai desa. Sesampainya di sana, ia melihat para pengikut Ki Jagaraga mengelilingi beberapa warga desa yang terikat. Pemimpin mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan tatapan bengis, melangkah maju. Akhirnya kau datang, Pitung, ucapnya dengan suara mengejek. Siap untuk menyerahkan diri, si Pitung menatapnya dengan tajam. Lepaskan mereka, dan aku akan menyerahkan diri. Pria itu tertawa keras. Kau pikir semudah itu, kami akan membalas dendam atas kematian guru kami. Tanpa peringatan, pria itu menyerang dengan sebilah golok. Namun, si Pitung dengan gesit menghindar dan memberikan pukulan telak yang membuat pria itu terjatuh. Melihat pemimpinnya tumbang, para pengikut lainnya maju menyerang. Pertarungan sengit pun terjadi. Si Pitung menggunakan seluruh kemampuan bela dirinya untuk melawan mereka. Satu persatu, para pengikut Ki Jagaraga tumbang. Akhirnya, hanya tersisa si Pitung dan pemimpin mereka yang kini bangkit kembali dengan wajah penuh amarah. Ini untuk guru kami, teriaknya sambil menyerang dengan brutal. Si Pitung berhasil menangkis serangan tersebut dan dengan gerakan cepat, ia melumpuhkan pria itu dengan pukulan terakhir. Pria itu terjatuh dan tak sadarkan diri. Dengan napas memburu, si Pitung melepaskan ikatan para sandera. Warga desa menatapnya dengan rasa terima kasih dan kekaguman. Terima kasih, Pitung, kau telah menyelamatkan kami, ucap salah satu warga dengan mata berkaca-kaca. Si Pitung hanya tersenyum tipis. Ini adalah tugas kita semua untuk melawan kejahatan. Sekarang, desa kita aman. Dengan berakhirnya teror para pengikut Ki Jagaraga, desa kembali damai. Namun, si Pitung tahu bahwa perjuangannya belum usai. Masih banyak kejahatan lain yang harus dihadapi. Dan dengan tekad yang bulat, ia siap untuk terus berjuang demi keadilan dan kebenaran.